datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ku datang ya Tuhan, di kaki salib-Mu, oleh darah-Mu tercurah, hatiku sucilah. Aku datanglah padamu Tuhan, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan hari yang baru, hidup yang baru, kesehatan yang baru, berkat yang baru. Kasih-Mu selalu baru bagi kami, lebih berbahagia bagi kami satu hari di hadirat-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Berbahagialah bagi orang yang selalu merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Benar ya Tuhan, hanya kepada-Mu saja kami mempercayakan hidup ini, karena Engkaulah yang mengenal suara kami saat kami berseru kepada-Mu. Kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami, dari tingkah laku dan cara hidup kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, yang selalu menyakiti hati-Mu dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dengan iman kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus, menaungi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, Yesus adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati, kita perlu memahami tentang otoritas Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, bagian dari Trinitas satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ini berarti Tuhan Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, seperti kekekalan, kekuasaan, dan keilahian, tetapi juga memiliki kemanusiaan yang sejati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita tetap membicarakan tentang otoritas Yesus adalah Tuhan. Dalam menjalani hidup di dalam pertobatan yang suci, yang ikhlas di hadapan Tuhan Yesus, Zakius mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menyelamatkan dia dari dosa yang telah dia lakukan. Pertobatan Zakius ini membuktikan perubahan pikiran atau perubahan hati, yang menunjukkan bahwa apa yang dipikirkan oleh Zakius selama ini, baik semuanya adalah perbuatan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Sekalipun itu bersifat memeras, menipu, dan selalu bersikap ketidakadilan terhadap sesama manusia, semua itu adalah perbuatan yang dianggap keji oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat akibat dari pertobatan Zakius, Tuhan Yesus mengisytiharkan keselamatan bagi seisi keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa setiap orang yang telah berbuat dosa. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang kelima dan ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak henti-hentinya menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kepada isi dunia. Tetapi sampai hari ini masih banyak lagi umat manusia yang meragukan tentang otoritasnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya bahwa semua kita yang merenungkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apakah yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan Zakius? Yang seterusnya adalah pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Pertobatan Zakius adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang pernah berdosa dapat mengalami transformasi yang mendalam dalam hidupnya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Zakius tidak hanya merasakan perubahan dalam hatinya, tetapi juga melakukan perubahan dalam tindakan dan sikap hidupnya yang membawa keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya dan seisi keluarganya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Zakius tidak menduga hal itu akan terjadi dengan dia dan seisi keluarganya. Tetapi karena dia menaati ajakan Tuhan Yesus untuk turun dari pohon yang ia panjat, lalu membuka pintu rumahnya untuk menjemput Yesus masuk, maka saat itu kehidupan Zakius telah mengalami sesuatu yang luar biasa, perubahan pada hati dan pikirannya, sehingga apa yang tidak pernah dipikirkan olehnya, pengampunan dan keselamatan, diisytiharkan oleh Tuhan Yesus bagi dia dan seisi keluarganya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Kudus adanya, Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupa dan kedudukan kita. Saat Dia melihat pertobatan yang sejati terjadi dari dalam kehidupan kita di hadapannya, maka sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, maka Dia mengisytiharkan keselamatan yang kekal daripadanya
akan menjadi bahagian milik kita sebagai orang yang sudah bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Keselamatan ini bukan saja untuk kita secara pribadi, tetapi keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus itu adalah lebih layak untuk seisi keluarga kita. Apabila kita satu dalam iman, satu di dalam roh, satu di dalam namanya yang ajaib, tunduk dan menghormati, dan hidup di dalam pertobatan di hadapan Allah, maka Tuhan Yesus memberi keselamatan bagi seisi keluarga kita. Ini adalah merupakan kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Karena firman-Mu adalah kudus dan berkuasa, ia menjadi perisai bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar iman kami sungguh menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, semua orang yang mengalami berbagai kesusahan di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Tuhan, sekalipun mungkin manusia tidak memahami keberadaan yang mereka alami pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang menjadi Bapa yang baik. Engkau adalah Tuhan yang menjadi penolong yang setia bagi mereka. Tuhan, Engkau lebih memahami beban dan pergumulan yang mereka alami pada saat ini. Hanya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa memberi kelegaan dan ketenangan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena kami menyembah Allah yang selalu memperhatikan kami. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, agar Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba-Mu yang sedang memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, agar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka sebelum terlambat. Kami percaya karya keselamatan yang sudah terjadi pada Yesus Kristus yang telah disalib pada kayu salib, Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kami yang sungguh mengakui bahwa Engkau adalah Kristus dan Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang tekun, memberkati di dalam segala keperluan, di dalam pelayanan-Mu ya Bapa di surga, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Kami percaya Tuhan, hanya dengan janji-Mu, Tuhan Engkau menggenapi semuanya di dalam pekerjaan dan usaha mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang melayani, baik sebagai gembala jemaat, sebagai penginjil, sebagai guru sekolah teologia, bahkan juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, seluruh anggota jemaat. Tuhan, Engkau memberkati kami bersama. Tuhan, Engkau memberi kemampuan, kekuatan, kuasa bagi kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau pertetapkan iman kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memagari dan memberkati seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau telah menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mohon bimbingan dan tuntunan-Mu di bawah kuasa gada dan tongkat kekuatan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.